Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lui Fatur Rahman, NIM 4121137, Prodi Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kelas Filsafat Umum E dengan dosen pengampu Pak Fatur Rahman, ME. Pengertian filsafat dan berpikir filosofis. Menurut Plato, filsafat tidak lain adalah pengetahuan tentang segala hal. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari gabungan dua kata, philei yang artinya mencintai dan sophos yang artinya kearifan atau kebijaksanaan. Jadi dilihat dari asal katanya, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Berpikir filosofis bisa disebut juga berpikir filsafat. Macam-macamnya ada radikal. Radikal itu berpikir sampai ke akar persoalan. Rasional berpikir dengan menggunakan akal. Kritis tanggap terhadap persoalan yang berkembang dan yang diketahuinya atau bahkan mendatanginya. Skeptis rasa ragu karena adanya kebebasan atas bukti yang artinya tidak percaya begitu saja tanpa adanya bukti yang kuat. Yang kedua, sejarah pertumbuhan filsafat. Sejarah awalnya muncul khatana pemikiran filsafat tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan kebudayaan dan peradaban Yunani. Bertrand Russell dalam bukunya History of Western Philosophy mengarai munculnya filsafat di Yunani tersebut akibat kemahiran bangsa Yunani dalam merajut dan menyempurnakan peradaban besar lainnya. Pada saat itu seperti Mesir dan Mesopotamia. Pada awal perkembangannya, sebagian orang terus menggugat dan melontarkan pertanyaan kritis. Hambatan lain, jauh sebelum filsafat muncul, masyarakat Yunani masih menggantungkan diri pada mitos, legenda, kepercayaan, dan agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan mereka. Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Filsafat menempati posisi sebagai sifat corak dan karakter filsafat. Filsafat Islam pada dasarnya adalah filsafat profetik yang berlandaskan hermeneutika pada teks sakral Al-Quran dan hadis. Perkenalan umat Islam dengan filsafat Yunani sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah akibat dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam sejak Khulafaur Rasyidin. Penerjemah karya-karya filsafat Yunani mulai dilakukan pada zaman Umayyad dan mencapai masa Bani Abbasiyah. Yang ketiga, cabang-cabang dan metode filsafat. Cabang-cabang filsafat itu ada filsafat agama, filsafat pendidikan, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat kebudayaan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat psikologi, filsafat kedokteran, dan yang terakhir itu filsafat manajemen. Untuk metode filsafat itu ada metode kritis, metode intuitif, metode transendental, metode dialektika, metode fenomenologis, metode analisis bahasa, metode hermeneutika, metode analisis inferensi, dan metode analisis logis. Soal yang keempat, hubungan filsafat dengan disiplin ilmu ekonomi syariah. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan dan asasi yang menemukan kebenaran. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Disiplin ilmu ekonomi syariah dalam ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan syarat Islami. Jadi hubungannya adalah menemukan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Soal yang kelima, tokoh-tokoh filosofi. Yang pertama, pada zaman Prasokrates itu ada Thales dari tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi. Ada Anaximenes dari tahun 610 sampai 545 sebelum Masehi. Ada Anaximenes dari tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi. Ada Socrates dari zaman keemasan dari tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Ada Plato dari tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ada Aristoteles dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Di abad pertengahan ada Tertullianus dari tahun 160 sampai 222 Masehi. Ada Antisthenes dari tahun 1033 sampai 1109 Masehi. Pada zaman Islam ada Al-Kindi dari tahun 801 Masehi. Ada Ibnu Sina dari tahun 980 Masehi.
Pada zaman Renaissance ada Johannes Kepler dari tahun 1571 Masehi. Ada Galileo Galilei dari tahun 1564 sampai 1642 Masehi. Pada zaman modern ada Francis Bacon dari tahun 1561 sampai 1626 Masehi. Ada Thomas Hobbes dari tahun 1588 sampai 1679 Masehi. Dan yang terakhir ada Rene Descartes dari tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.